wa yalihi at-tawsiyatu min ra'i ma'hadi Daril Qalam litarbiyatil islamiyah yaqumu bil qoya al-Ustadz Al-Hajj Ahmad Syahiduddin. For the next agenda, let's hear some advice from the principals of Pondok Pesantren Darul Qalam, K. Al-Hajj Ahmad Syahiduddin. We shall then end with a prayer. Selanjutnya, tausiah pengasuh Pondok Pesantren Darul Qalam diakhiri dengan doa. Kepada yang terhormat Kiai Al-Hajj Ahmad Syahiduddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramun al-asatidzah, para asatidzah dan ustadzah, para pengasuh dan pemimpin pondok yang saya hormati, wali santri, wisudawan dan wisudawati yang mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di siang hari ini. Anak-anakku santri Darul Qalam program excellent class, mudah-mudahan selalu meningkatkan kualitas dalam rangka menyikapi dan menggapai perjuangan dalam kehidupan yang penuh dengan perlombaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tibalah saatnya hari ini kami menyerahkan kembali putra-putri Bapak yang selama ini kami didik, kami ajar, kami bimbing. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun dengan guru yang sama, dengan ruang belajar yang sama, dengan waktu yang sama, dengan mata pelajaran yang sama. Namun hasilnya kita bisa saksikan berbeda. Semua itu bukan karena kami pilih kasih dan memilah-milah putra-putri Bapak, tetapi itulah mungkin sunnatullah yang terjadi. Seringkali orang tidak paham kalau dia sedang diberi dan belum tentu dia mengerti kalau yang diberikan itu harus juga dia cari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya teringat dengan ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa indahnya ketika kita mau menalarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Seyognalah kita, sewajibnyalah kita, seharusnyalah kita semua menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam menata kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun masyarakat. Karena hanya itulah manusia yang dijamin oleh Allah untuk kita, umat Muhammad, manusia yang tersempurna dan terbaik di alam raya ini. Walaupun Allah menjelaskan dalam firman-firman yang lain dengan ungkapan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Putra-putri Bapak yang berbeda lingkungan, yang berbeda keadaan, yang berbeda pendidikan asal, yang berbeda segala-galanya. Kemudian mereka berada di tempat yang sama ini,
tidak menjamin mereka menjadi manusia yang sama. Walaupun sistem yang ada di pondok pesantren ini mensamakan mereka. Sebab Allah menganugerahkan waktu yang sama untuk kita 24 jam. Itu juga kita menerimanya dengan hasil yang berbeda. Ada orang yang dengan 24 jam itu dia bisa jauh menerawang sampai ke angkasa luar sana. Tapi ada yang dengan 24 jam itu hanya sampai di belakang rumahnya. Ada orang yang dengan 1 jam dia bisa jauh sampai ke luar negeri sana. Ada juga orang yang berbulan-bulan justru hanya sampai di rumah tetangganya. Padahal anugerah Allah kepada kita sama. Tetapi kita menerima seringkali berbeda. Maka saya melihat ungkapan dari ayat Allah lita'arafu dalam ilmu sharaf bi ziyadati ta wal alif. Dari asal kata arafa. Kita sebenarnya dituntut untuk menjadi manusia yang aktif, bukan manusia yang pasif. Silahkan kamu baca al-amsilatut tasrifiyah ketika bi ziyadatil alif ba'da fa'i fi'lih atau bi ziyadati ta wal alif, maka kemudian kata itu menjadi berubah artinya. Jadi Allah mengajarkan ketika syu'uban wa qabaila, ketika berbeda dan beragam, itu untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Karena itu kemudian ditutup oleh Allah dengan ungkapan yang indah, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa yang sering diungkapkan oleh semua khatib pada mimbar Jumat dengan tidak bosan-bosan tapi tidak pernah nyangkut didengar oleh orang. Karena tadi yang menerimanya selalu berbeda, walaupun seringkali pembahasannya sama. Maka saya ingin menekankan kepada anak-anakku yang saya cintai, kalau kata ta'arafu itu adalah menuntut kita untuk menjadi manusia yang aktif, bukan menjadi manusia yang pasif. Karena secara hakikat manusia adalah terdiri dari 2 faktor esensi mutlak. Pertama jasmani yang kelihatan ini, yang kedua rohani yang kadang-kadang orang tidak mengenalnya. Karena itu ada ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ketika kita tidak mengenal diri kita, sulit kita untuk mengenal Allah. Maka kemudian Allah menganugerahkan kepada kita ruh, dan dengan itulah kemudian manusia menjadi sempurna. Sehebat apapun manusia, ketika ruhnya dipisahkan oleh Allah dari jasmaninya, maka dia tinggal disebut sebagai mayit yang kadang-kadang tidak bermakna. Maka kata atqakum, ada 4 unsur yang harus kamu ketahui. Pertama, khauf, ada rasa takut. Takut untuk tidak berprestasi, karena tadi diangkatkan menjadi manusia yang aktif. Ta'arafu harus aktif, takut untuk tidak berprestasi, takut untuk tidak menggapai cita-cita, takut kalau sampai menjadi orang yang terbelakang, takut kalau tidak menjadi bahagian daripada hidup yang anugerah luar biasa ini. Karena ada rasa takut itulah maka akan tumbuh perasaan yang kedua, taat. Orang yang bertakwa mesti dia taat dengan aturan apapun yang dibuat kalau dia mendatangkan manfaat. Siapakah dia yang membuat aturan itu? Sebab pada hakikatnya akan kembali kepada Rabbul Izzati. Di pesantren ini ada sunnah-sunnah pondok, semua berdasarkan nilai-nilai agama. Salat 5 waktu berjamaah, saling mencintai, mengasihi, menghormati, yahtarimul kabir wa yarhamus shaghir, bahagia. Kebersihan, ketertiban bahagian daripada ajaran agama, menjadi sunnah di pondok pesantren ini. Ada ketaatan dengan itu. Tidak cukup orang punya rasa takut dan taat kalau dia tidak pernah mau berbuat.
Karena esensi ta'arufu tadi aktif, maka orang yang melakukan semua itu berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis dan sistematis, dia akan menjadi manusia yang arif, yang ujungnya tadi man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Mari kita lihat mereka-mereka yang sukses itu. Mereka yang tidak pernah berhenti dari kreativitas untuk melakukan apapun. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sejarah berdirinya program Excellent Class ini bahagian daripada peningkatan kualitas untuk menggapai cita-cita dalam rangka bersaing dalam kehidupan ini. Sebab tidak mungkin saya mengajak manusia-manusia yang tidak memiliki kemauan yang kuat untuk sama-sama lari lebih dipercepat. Pasti mereka akan menggerogoti kekuatan yang dimiliki oleh siapapun. Karena itu kemudian saya pilih anak-anak bukan dengan perasaan saya tidak senang dengan yang lain, tapi saya ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqal maqam. Hasilnya ternyata setelah penempatan itu sesuai dengan tempatnya. Saya tidak mungkin menempatkan anak-anakku di sini. Dan saya tidak mungkin menempatkan ustadz-ustadz di sana. Karena itulah tempat mereka. Seperti juga saya salah kalau saya menempatkan anak-anak yang berprestasi bukan pada tempat untuk bersaing. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, tantangan saya sebenarnya untuk kalian bukan hanya sampai hari ini. Kalau kamu pernah tinggal hidup di pesantren ini dalam program Excellent Class mengejar prestasi, saya tagih apa yang kamu lakukan di masyarakatmu nanti. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, yudisium yang dibacakan tadi, hasil pekerjaanmu selama 6 tahun ke belakang, selama 4 tahun ke belakang, bukan ke depan. Syarafmu nomor 1 tadi di sini tidak menjadi jaminan bagi kamu untuk syaraf di masyarakat kamu. Kalau kamu tidak pernah mau belajar dari apa yang kamu terima selama 6 tahun atau 4 tahun di pondok pesantren. Yang mumtaz harus lebih terpacu daripada yang jayyid jiddan. Bisa jadi saya hanya mengelus dada ketika yang Hasan tidak berprestasi. Tapi saya akan amat sangat garuk-garuk kepala tidak gatal kalau yang Syaraf tidak berprestasi di masyarakat. Ingat itu anak-anakku yang saya cintai. Bisa jadi saya hanya mengelus dada ketika saya melihat alumni dari Al-Qalam 1 seperti itu. Tapi saya akan meneteskan air mata kalau saya melihat kamu tidak berprestasi. Ingat itu anak-anakku. Saya harus berdarah-darah untuk membangun program Excellent Class ini. Saya harus mempertahankan idealisme sebagai seorang yang ingin mengejar prestasi. Hanya karena saya ingin mendidik manusia-manusia yang kelak nanti bukan hanya bisa bersaing, tapi bisa memenangkan sebuah perlombaan. Sehingga menjadi manusia pilihan yang dituntut oleh Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan lupa wa tu'minuna billah. Anak-anakku yang saya cintai, sudah diajarkan kepada kamu pedoman-pedoman yang indah. An-nasu fi khaufil dhulli fi dhulli wan nasu fi khaufil khata'i fil khata'i. Manusia yang selalu takut dia tidak akan pernah berprestasi. Boleh punya rasa takut, tapi takut kalau tidak berprestasi. Bukan takut yang menyebabkan kemudian kita malah tidak berprestasi. Takut untuk tidak berprestasi berbeda dengan takut yang menyebabkan kita tidak berprestasi. Tidak mungkin kamu bisa melakukan sesuatu tanpa kamu mau mencobanya. Karena itu ada ungkapan jarib
walahid takun arifan. Tolol kalau kamu hanya coba-coba tanpa berupaya mempersiapkan seluruh itu menjadi nilai yang sempurna. Mansaro ala darbi wasol. Begitu indah falsafah hidup di pondok pesantren ini yang dididik dari kelas 1. Karena itu benar, kiaimu kalau berbicara jangan salahkan alma matermu kalau kamu tidak berprestasi. Sebab ustadz-ustadzmu, ustadzah-ustadzahmu sudah membimbing, mengajari kamu. Tidak bosan-bosan. Saya masih melihat ada anak di program Excellent Class ini yang harus mendapatkan hukuman berdiri. Dinasehatin oleh ustadznya yang sebenarnya sudah tidak layak untuk seorang yang berada pada program Excellent Class. Tapi itulah kasih sayang gurumu. Tapi itulah tanggung jawab gurumu yang mungkin bagi kamu menyakitkan. Biarin saja Ustadz kami seperti ini. Anak-anakku yang saya cintai, wa may yuti'illah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu tidak tahu bagaimana orang tua kamu bersusah payah. Saya menyaksikan ada seorang wali santri yang dia naik motor, tapi yang dia bawa laptop demi anaknya. Kalau mereka yang bermobil bawa laptop tidak ada masalah, karena harga laptop cuma 1/10 dari mobilnya. Tapi wali santri yang membawa laptop pakai sepeda motor yang harga laptopnya sama dengan harga motornya. Itu bapakmu. Itu orang tuamu yang berupaya berjuang seperti itu. Tapi karena mereka taat dengan Allah, wa may yuti'illah yaj'al lahu makhraja. Dia tetap senang, dia tetap bahagia demi anaknya. Jadi ketaatan kepada Allah yang begitu tinggi menyebabkan dia tetap berprestasi sehingga anaknya bisa selesai dalam program ini. Kenapa itu tidak kamu tiru? Kenapa itu tidak kamu jadikan pelajaran? Salah kalau kita hanya membaca Al-Quran. Tidak sempurna kalau kita hanya membaca Al-Quran. Ingat bahasa saya. Kalau kita hanya membaca Al-Quran. Sebab yang diperintahkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan hanya Al-Quran yang dibaca, seluruh kejadian di alam ini dibaca untuk mendapatkan nilai yang menyebabkan kita sukses dan untuk mendapatkan pelajaran yang menyebabkan kita semakin pintar dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang menyebabkan kita menjadi berbeda dari yang lain. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana orang yang amil, orang yang aktif? Mari kita lihat. Innal insana lafi khusr. Allah sandingkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup hanya dengan iman tanpa ada aplikasi dari iman itu. Saya percaya Ustaz, sholat itu baik. Saya percaya Ustaz surga. Saya percaya Ustaz neraka. Tapi kamu tidak pernah menuju surga. Kamu tidak pernah lari dari neraka. Kamu tidak pernah melakukan semua pekerjaan itu yang menyebabkan kemudian kamu menjadi orang yang benar. Apa hasilnya? Karena itu harus menjadi manusia yang aktif. Di Excellent Class ini semua diberikan kesempatan sampai fasilitas tidak ada di tempat yang lain. Dan kami masih tetap berpikir murah. Sebab 1 juta pun tidak di program Excellent Class ini. Silahkan cari sekolah-sekolah unggulan yang di bawah 1 juta rupiah. Dapat asrama dan dapat makan 3 kali. Tidak ada. Tetapi karena tanggung jawab sebagai seorang guru ingin punya murid-murid yang berprestasi, maka semua itu dilakukan dalam rangka, ingat, kaderisasi umat di masa yang akan datang. Karena itu saya bangga ada alumni-alumni yang dengan suka rela mau datang membantu kami
menjadi sebuah kebahagiaan. Sebab banyak orang yang tidak sadar dengan kekurangannya. Saya sadar dengan kekurangan saya. Saya hanya santri alumni Darul Qalam yang bukan dengan keinginan saya menjadi santri di pesantren. Kalian beruntung. Darul Qalam dulu untuk menjadi insinyur susah. Sampai nyungsep di kali gak bakal ada perguruan tinggi yang bisa menerima alumni Darul Qalam kalau itu fakultas teknik. Dulu. Sekarang berbeda. Saya harus masuk kuliah pada fakultas yang saya tidak senang. Kenapa? Mana mungkin bisa jadi insinyur kalau melalui fakultas syariah IAIN Jakarta? Tidak mungkin. Karena cita-cita saya pengen menjadi seorang insinyur. Tetapi ketika ketaatan saya terhadap orang tua, dan itu lambang ketaatan kepada Allah, dan ketika saya berbuat terus sebagai orang yang aktif untuk melakukan, maka semua dengan mudah didapat. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, jadi aktif dimanapun dalam kehidupan apapun. Kalau itu dalam rangka innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maka yang akan ada tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan membantu dengan menurunkan malaikat, bisa melalui ilmu, bisa melalui inspirasi, bisa melalui hati, bisa melalui apa saja. Anak-anakku yang saya cintai, inilah kehidupan yang kamu akan temukan di masyarakat yang tanpa bimbingan. Kiaimu sudah berbicara, cukup sebenarnya ilmumu. Saya juga yakin cukup ilmumu. Tapi ingat, banyak profesor yang berada di teralis besi. Banyak doktor yang ujung-ujungnya harus juga menjadi terdakwa. Sedikit sekali petani yang dekat-dekat dengan lembaga pemasyarakatan. Kalau dilihat kualitas keilmuan, berbeda jauh. Apa yang membedakan? Ingat, tadi saya jelaskan, kita punya jasmani dan kita punya rohani. Sinkronkan kehidupan jasmani dan rohani itu. Ilmu dengan iman dipadukan menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Saya mengenal seorang profesor di Bandung sana. Usianya sudah di atas 80 tahun, Pak Mansur. Seorang profesor, tapi mengerti ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya ilmu yang dia bidangi. Kenapa? Karena itu tadi menjadi manusia yang aktif, yang selalu mencari, tidak pernah mau berhenti untuk mendapatkan kelebihan. Tetapi tetap eksis dalam nilai-nilai ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sudah pancangkan di depan kelas itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Karena itu jangan pilah-pilah ilmu pengetahuan. Ilmu matematik pun berasal dari agama. Dulu namanya ilmu hisab. Mana mungkin kita bisa menentukan awal waktu sholat? Mana mungkin kita bisa menentukan arah kiblat kalau kita tidak mengerti ilmu berhitung yang sekarang namanya ilmu matematik. Saya tidak setuju dengan orang yang memilah-milah ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tidak. Asalnya dari Allah. Emang ilmu umum dari siapa? Dari jin apa? Mari kita rubah paradigma kita dengan tidak memilah-milah ilmu. Kita selalu kalah di dunia ini oleh mereka yang mengerti ilmu dunia. Mana orang-orang Islam yang punya kemampuan secara materi dalam bidang ekonomi memenangkan perjuangan? Karena tadi kita selalu pilah-pilah ilmu. Tidak cukup kita hidup ini hanya dengan sholat. Kalau kita tidak bisa makan dengan cukup. Tidak cukup kita ini hanya dengan pakaian yang menutup aurat. Kalau ketika kita bersanding dengan mereka di tempat-tempat tertentu tidak bisa menyaingi mereka. Islam tidak mengajarkan kepada kita kumuh. Islam tidak mengajarkan kepada kita terbelakang. Islam tidak mengajarkan kita kepada kebodohan. Islam mengajarkan kepada kita kepada hal-hal yang terbaik.
Karena itu anak-anakku yang saya cintai, jangan berhenti kamu menuntut ilmu sampai di sini, walaupun kamu di perguruan tinggi nanti tidak menyentuh ilmu-ilmu tertentu. Ilmu dasar yang ada di pondok pesantren ini harus kamu kembangkan. Buya Hamka tidak pernah sekolah, bisa berprestasi, bahkan bisa mengarang kitab, buku. Kamu 4 tahun, 6 tahun di program excellent ini, kalau tidak bisa mengembangkan ilmu, salah besar. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, semasih ada kekuatan, jangan buru-buru mereka dinikahkan. Biarlah mereka berprestasi sehingga menjadi kader-kader negara nanti. Lebih-lebih mereka yang laki-laki ini, mereka akan menjadi pemimpin ke depan. Yang kami juga tetap berharap di antara mereka yang perempuan itu ada yang menjadi pemimpin-pemimpin. Ada alumni Darul Qalam yang sekarang dikuliahkan di Jerman sana, hanya karena prestasi di tempat pekerjaannya. Banyak juga alumni-alumni yang bisa keluar negeri S2 dan S3-nya. Tapi tolong berprestasi. Bagaimana caranya? Belajarlah kamu dari pondok pesantren ini. Pagi dibangunkan di sini, di rumah bangun sendiri. Azan dikumandangkan di sini, dibunyikan bel. Kadang-kadang suara motor berubah ketika didengar oleh santri. Sebab ini klaksonnya Ustadz Rahmat. Maka yang terdengar bukan ten-ten, tapi sholat-sholat. Di rumahmu tidak ada lagi bunyi-bunyi itu. Yang ada adalah hati nuranimu. Yang ada ruhmu. Saya ingat pesan guru saya, Al-Domiroka, tanya hati kecilmu itu, mana yang baik? Tidurkah kamu? Berleha-lehakah kamu atau kamu berprestasi? Tidurkah kamu atau kamu pergi ke musala? Tanya hati kecil. Kami nggak ikhlas nak, kalau ilmu yang kamu peroleh itu tidak diamalkan. Ingat itu. Kami nggak ikhlas kalau ilmu yang kami berikan kepada kamu itu tidak diamalkan. Ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Karena itu padukan yang pertama dengan yang kedua. Manfaatkan ilmu kamu supaya menjadi sedekah jariyah. Amalkan ilmu kamu supaya bisa menjadi doa kepada orang tua. Pangkalnya ada di tengah. Ilmun yuntafa'u bihi. Bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena itu salah kalau kamu ketika ditanya oleh gurumu, siap kamu mengabdi? Ustaz, saya belum cukup ilmunya. Bahasa itu benar, belum cukup ilmunya. Tapi menjadi alasan untuk tidak mengabdi sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru, itu adalah kesalahan yang besar. Siapa yang tahu kalau besok lusa Allah memanggil kita? Siapa yang tahu kalau bulan depan di antara kita ada yang mati? Siapa yang bisa menjamin kalau kita masih hidup 10 tahun ke depan? Tidak ada yang bisa. Karena itu benar kiaimu, jangan milih-milih tempat mengabdi. Mengabdi di pondok pesantren ini bisa jadi terhormat. Tetapi ingat, pengabdian yang paling sempurna adalah pengabdian di tengah-tengah masyarakatmu. Di situ ada musola. Disitulah kemudian kamu mengamalkan ilmu. Kalau di sini kamu tukang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa salahnya kamu menjadi muadzin di musola itu? Kalau di sini kamu tukang salawatan, apa salahnya kamu menjadi juga tukang salawatan?
Kalau di sana ada ibu-ibu pengajian, apa salahnya kamu kemudian ikut menjadi anggota daripada pengajian? Jangan merasa saya sudah hebat, bahasa Arab, bahasa Inggris saya hebat, ngapain saya ikut, pintaran saya daripada dia. Nah, tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, amalkan ilmumu di masyarakat. Karena dengan mengamalkan itulah maka kamu akan punya bekal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rasa kadedeh kalau kata bahasa Sunda. Rasa sayang, rasa ingin terus membimbing anak. Tidak pernah terhenti. Kami ingin terus. Tapi inilah sunnatullah. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Hari ini kami harus rela melepas putra-putri kami. Walaupun kekhawatiran kami juga masih banyak. Di sini mungkin mereka bisa selamat. Tidak ada iblis-iblis handphone ketika mereka di sini. Tidak ada setan-setan televisi ketika mereka di sini. Kalaupun ada internet, di sini difilter. Di sana semuanya bebas menganga akan menerkam mereka. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan salahkan kami ketika mereka di sana tergoda. Kalau kita tidak pernah mau melakukan pembimbingan, pengawasan. Jangan terlalu percaya dengan putra-putri bapak baru seperti ini usianya. Sebab di sini saja mereka kami bimbing. Kalau kami biarkan mereka, belum tentu mereka sesuai dengan harapan kita. Itu kekhawatiran kami. Karena itu di hari ini kami memberikan pesan terakhir kepada mereka dengan harapan ada secercah cahaya yang kemudian mengikuti mereka kemana saja. Lalu mereka ingat nasihat guru-gurunya, lalu mereka ingat nasihat kiainya, lalu mereka ingat dengan kekhawatiran guru-gurunya, lalu mereka juga ingat dan menyayangi dirinya masing-masing. Saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya bagaimana masuk ke gedung film. Sampai usia saya masuk perguruan tinggi. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah nyasar di gedung film. Saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya bagaimana makan fried chicken, hamburger, masuk mall. Karena dulu nggak ada mall-mallan seperti itu. Tapi juga tidak pernah ketinggalan zaman. Saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana belajar agama, bagaimana mengaji, bagaimana ibadah. Kadang-kadang sulit untuk melakukan itu semua. Ingat anak-anak, ketika saya bersikukuh kepada bapak saya meminta, saya pengen menjadi insinyur. Bapak saya bilang, Din, ilmu insinyur itu ilmu kasab. Kalau ada kemauan pasti bisa. Tapi ingat, ilmu agama dipelajari pun belum tentu bisa. Ini anak-anakku yang saya cintai. Kalau saya mengenang tahun 68, ketika saya baru tamat dari SD, begitulah orang tua saya berbicara kepada saya. Jadi karena itu anak-anakku yang saya cintai, jangan lupa kebiasaan-kebiasaanmu di pondok pesantren ini. Berprestasi, memberikan suri teladan kepada adik-adik. Di rumahmu salah besar kalau kamu pengen dilayani oleh adik-adikmu, apalagi oleh orang tuamu. Kalau perlu setelah kamu pulang ke rumah nanti si bibi suruh libur. Semua gantikan pekerjaan oleh kamu sebagai pengabdian kamu kepada mereka. Jangan merasa hina. Orang tuamu mengandung kamu, ngasih makan kamu, menyusui kamu, nyebokin kamu, ganti baju kamu, sampai berapa tahun usiamu.
Pernah kamu sekali saja kamu memandikan orang tua kamu? Mengisi kolam untuk mandi ibumu, untuk mandi bapamu, mengambilkan anduk untuk mandi ibumu dan bapamu, mengambilkan sabun, atau minimal melihat kamar mandi itu sudah rapi apa belum untuk orang tua kamu mandi. Pernahkah kamu melakukan itu? Sebelum orang tua kamu dipanggil oleh Allah, yang nanti kamu sudah tidak bisa berbuat apa lagi untuk mereka. Anak-anakku yang saya cintai, lihat mereka di hari ini senang, bangga. Jangan kecewakan mereka mulai besok nanti sampai ke depan. Pelihara kesenangan dan kebanggaan mereka terhadap kamu dari mulai hari ini sampai ke depan. Sebab kamu sudah membuat kesel dan jengkel mereka 4 tahun, 6 tahun ke belakang. Bahagiakan mereka, buat mereka senang sebagai rasa syukurmu kepada mereka. Benar tadi ungkapan pendiri pondok pesantren ini yang disampaikan oleh kiaimu. Orang tua itu laksana Quran butut, kadang-kadang tidak bisa dibaca sebab terlalu banyak lubang atau goresan. Tetapi bolehkah kita melangkahi Al-Quran? Karena itu anak-anakku yang saya cintai, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal ahab ilallah? Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, birrul walidain. Qultu thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Qultu thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Saya sudah menikmati birrul walidain. Ridallah fi ridal walidain. Indah sekali ketaatan kepada orang tua. Kalau ada hal-hal yang kamu tidak sejalan dengan orang tuamu, bicarakan baik-baik. Jangan menentang mereka. Sebab saya yakin mereka juga amat sangat senang ketika mereka juga faham yang diinginkan oleh anakku. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah yang mesti kamu lakukan sebagai alumni program Excellent Class. Bagaimana bergaul dengan orang tua, dengan tetangga, dan dengan masyarakat yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan putra-putri Bapak dibawa pulang kembali. Inilah hasil pendidikan yang telah kami lakukan. Kami yakin pasti banyak kekurangan, sebab sulit untuk mencapai kesempurnaan. Namun kami punya kepercayaan diri bahwa mereka juga punya kemampuan. Tinggal sejauh manakah kita bersama memanfaatkan anak-anak kita yang masih benih-benih yang butuh bimbingan, yang harus kita siram sehingga nanti dia akan tumbuh berkembang, berbunga, kemudian berbuah, yang kemudian hasilnya bisa kita nikmati bersama. Untuk itu mari kita doakan mereka. Kita berdoa untuk kita semua. Kita doakan guru-guru kita. Kita doakan mereka-mereka yang membela kebenaran di dunia ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa 'ala alihi wa ashabihi. Zalamna ya Allah anfusana
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnayna wa bika asbahna wa amsayna dhunubana baina yadayk wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'al lana burhana yuwarrithuna amana wa anisna bika ala kulli matlub wa ashibna ya Allah bi'auni inayatika fi naili kulli marhub wa ashibna ya Allah bi'auni inayatika fi naili kulli marhub wa ashibna ya Allah bi'auni inayatika fi naili kulli marhub ya qarib ya jalil ya qahir ya azim ya nasir unsurna ya Allah ya khairan nasiri. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya dhat tawl wa ya dhal arshil majid wa ya fa'alul lima yurid wa ya man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. A'inna ya Allah fit tarbiyah wat ta'lim wat tahdhib wal bina wa bina'i hadzal ma'had. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya dhat tawl wa ya dhal arshil majid wa ya fa'alul lima yurid wa ya man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aghnina ya Allah bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Hawwin alaina ya Allah safarana hadha wa atwi'anna bu'dah. Allahumma innaka antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, anak-anak kami hari ini akan kembali berada dalam kehidupan yang berbeda dengan suasana selama ini. Kami tahu ya Allah betapa sulitnya kehidupan di luar sana. Terlalu banyak cobaan dan godaan yang pasti mereka hadapi. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon perlindungan. Lindungi anak-anak kami ya Allah dari semua godaan-godaan. Kalaupun mereka harus mendapatkan dan menerima godaan dan cobaan itu, jadikan mereka ya Allah orang-orang yang terpelihara dari semua itu. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengabadikan ilmu-ilmu mereka sehingga menjadi amalan-amalan yang saleh bagi mereka, bagi kedua orang tua mereka, dan bagi kami guru-guru mereka. Salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah wa baliyatihima wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami lelah walaupun tidak boleh ya Allah. Kami sudah berusaha walaupun tidak boleh putus asa ya Allah. Tapi kami khawatir ya Allah dengan anak-anak kami yang kami lepas hari ini. Sekali lagi ya Allah, lindungi anak-anak kami dari setiap ujian yang akan mereka dapati. Jadikan mereka pemenang-pemenang dari semua ujian dan cobaan itu. Agar ada generasi penerus kami nanti ya Allah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat jalan anak-anakku. Hati-hati di sana. Lebih banyak yang harus kamu pilah-pilah. Sekali lagi anak-anakku, selamat jalan.
Kami berdoa untuk kesuksesanmu dimanapun kamu berada. Kami akan bangga dan bahagia kalau kamu bisa berkembang nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, kami mohon maaf, pasti banyak kekurangan. Inilah hasil pekerjaan yang telah kami lakukan. Sulit untuk kita banding-bandingkan antara kesuksesan dan kegagalan. Tapi mari kita terima ini bahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Agar menjadi karunia dan nikmat, bukan menjadi nikmah bagi kita. Sehingga anak-anak ini menjadi jariah-jariah kita ke depan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai guru-guru mereka titip kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka telah kami didik, telah kami ajar, telah kami bimbing. Tolong dipelihara, diingatkan, sebab mereka juga manusia biasa, walaupun alumni pondok pesantren. Boleh-boleh saja mereka dikasih handphone, tapi sekali-sekali dikontrol apa yang dia lakukan. Bukan berarti kemudian mengekang hak asasi anak. Sebab sekarang ini kehidupan sudah amat sangat luar biasa rusaknya. Orang menggembar-gemborkan hak anak, tapi tidak pernah menggemborkan kewajiban anak. Orang menggembar-gemborkan kewajiban orang tua, tapi tidak pernah juga menggembar-gemborkan hak orang tua. Sehingga semakin sulit kita berhadapan dengan anak-anak yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu adalah pekerjaan orang Yahudi dan Nasrani. Walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Bapak, silahkan dibawa putra-putri Bapak. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah dan sampai ke tujuan dan berkembang di masa yang akan datang. Ibu silahkan, mohon maaf kami semua atas segala kekurangan. Anak-anakku santri kelas 1 sampai kelas 5, giliran kamu nanti tahun depan anak-anakku kelas 5. Tahun berikutnya anak-anakku kelas 4 dan seterusnya dan seterusnya. Belajarlah dari semua ini. Mau dipanggil paling pertama atau di tengah atau paling terakhir tapi berprestasi. Saya lebih senang kalau kita bisa dipanggil bareng-bareng tapi semua berprestasi dengan luar biasa. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semasih idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.